Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ervina Gustika Irunisa dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan NIM 2010400865. Saya akan menjelaskan tentang edupreneurship dengan materi cara mendirikan usaha. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis usaha. Pengertian badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan kita jalankan. Ada banyak media usaha yang bisa kita pilih sekarang. Entah itu usaha melalui media aplikasi atau online shop, atau juga kita bisa membuat toko, yaitu secara offline. Jenis-jenis usaha. Yang pertama ada perusahaan persorangan. Maksud dari perusahaan persorangan di sini adalah kita membuat usaha sendiri. Jadi usaha itu akan milik kita sendiri dan dengan modal sendiri, lalu dengan tanggung jawab penuh sendiri. Jadi semuanya atas kendali sendiri. Lalu yang kedua ada firma atau FA. Jenis ini kita bisa membuat usaha dengan teman kita atau dengan siapapun itu. Bisa 2 orang atau lebih. Jadi nanti modalnya dari 2 orang atau lebih itu dan atas kendali 2 orang atau lebih, dan kepemilikan juga dari 2 orang atau lebih. Lalu selanjutnya ada perseroan komanditer atau CV. Usaha jenis ini didirikan atas dasar kepercayaan. Jadi pada jenis ini memberikan peluang bagi seseorang untuk menanamkan modalnya pada usaha kita. Begitu. Lalu yang keempat ada koperasi. Jika kita ingin membangun usaha tetapi kita masih bingung dengan modalnya atau modal kita kurang, kita bisa melakukan jenis usaha seperti yang keempat ini dengan cara meminjam di koperasi. Di koperasi itu ada jenis-jenis pinjaman untuk mendirikan usaha. Salah satunya yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi serbaguna, koperasi fungsional, dan golongan masyarakat tertentu. Baiklah, yang kelima ada yayasan. Pada jenis ini bukan usaha yang bertujuan untuk mengambil keuntungan, tetapi lebih ke menekankan usahanya pada tujuan sosial. Jadi dia tidak membangun usaha itu untuk kepentingan dirinya sendiri atau mengambil untung untuk dirinya sendiri, tetapi ini biasanya lebih ke untuk yayasan begitu ya, untuk membantu untuk tujuan-tujuan sosial. Lalu yang keenam ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini biasanya kita kenal dengan sebutan PT, adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian, lalu jenis-jenis usaha, kita akan membahas tentang hal-hal yang diperlukan untuk mendirikan usaha. Tentu kita harus tahu apa saja hal-hal yang diperlukan untuk mendirikan usaha. Salah satu hal-hal yang diperlukan untuk mendirikan usaha adalah ide mendirikan usaha. Kita harus memiliki ide dulu, mengapa kita mendirikan usaha tersebut. Misalnya dengan cara apa kita akan menjual produk yang akan kita jual, offline atau online kah, produk apa yang akan kita jual. Kita harus memikirkan itu pertama kali. Dan juga kreativitas kita di sini jelas diuji karena harus melihat sekreatif apa usaha yang akan kita buat nantinya. Lalu yang kedua ada alasan mendirikan usaha. Tentu jelas kita harus memiliki alasan untuk mendirikan usaha tersebut agar usaha tersebut selalu berjalan dengan lancar dan kita mengerjakannya tidak setengah-setengah nantinya. Lalu yang ketiga ada modal awal usaha. Modal awal usaha itu harus kita pikirkan ya, tidak awal usaha saja tapi modal untuk selanjutnya. Karena jika tidak memiliki modal, kita tidak akan bisa membangun usaha tersebut secara maksimal. Lalu yang keempat ada jenis usaha. Jenis usaha apa yang akan kita dirikan itu sangat penting juga. Entah itu kita akan sendiri yaitu persorangan,
atau firma, atau CV, atau koperasi, yayasan, atau perseroan terbatas. Banyak pilihannya ya. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ini, cara mendirikan usaha. Untuk cara mendirikan usaha, ada rumusan yang sering dipakai untuk pendiri-pendiri usaha baru, yaitu what, why, whom, where, who, dan how. What sendiri itu artinya adalah apa. Jadi jenis usaha seperti apa yang akan kita dirikan, yang seperti kita jabarkan di awal tadi, entah itu perseorangan, atau CV, atau firma, atau yang lainnya. Juga apa sih yang akan kita jual di usaha kita kali ini. Dan itu perlu dipikirkan pertama kali untuk membuat atau mendirikan usaha. Lalu yang kedua, why. Mengapa kita ingin mendirikan usaha tersebut? Entah itu karena minat kita, atau bakat kita, atau kreativitas kita. Itu kita harus memikirkannya dulu sejak awal, agar usaha tersebut bisa selalu tetap berjalan. Yang ketiga ada whom. Siapa saja yang akan menjadi target atau sasaran pembeli atau konsumen dari usaha yang akan kita buat ini. Itu jelas sangat mempengaruhi usaha itu berjalan atau tidak nantinya. Lalu yang keempat ada where. Jadi where, di mana? Di mana kita akan menjual produk usaha yang akan kita bangun nantinya itu. Entah itu offline, entah itu online. Kita harus memikirkannya dengan matang. Lalu ada who. Siapa saja yang akan terlibat dari pendirian usaha ini. Dan yang keenam atau terakhir ada how. Bagaimana langkah apa yang harus kita lakukan. Tentu kita harus mempunyai strategi untuk memulai usaha. Baiklah, yang keempat ada perizinan untuk membuat usaha baru. Dalam perizinan untuk membuat usaha baru ini, yang tentu harus memiliki perizinan untuk membuat usaha adalah CV dan PT. Itu harus memiliki izin usaha, karena itu biasanya kalau CV dan PT itu sudah mencakup lebih luas untuk kita membuat usaha, itu pasti sudah cakupannya sudah lebih besar. Tapi jika kita memulai usaha dengan memulai online shop atau offline shop seperti hanya mendirikan toko dan menggunakan aplikasi, itu tidak harus memiliki izin usaha. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis perizinan usaha untuk yang berbentuk CV dan PT. Jika kita mendirikan usaha yang berbentuk CV dan PT, tentu kita harus mempunyai SKDU atau surat keterangan domisili usaha agar usaha kita itu jelas. Lalu yang kedua ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kita harus mempunyai itu juga. Dan UD, izin usaha dagang. Izin usaha dagang ini sangat penting juga ya, karena jika kita tidak mempunyai izin usaha dagang, bisa jadi di tengah nanti akan terjadi kesulitan dalam usaha kita. Lalu ada situ, surat izin tempat usaha. Dan yang kelima, surat izin prinsip. Keenam, surat izin usaha industri. Jika kita bersinambung dengan industri atau yang kita jual itu di bidang industri, kita harus mempunyai SIUI ini. Lalu yang ketujuh, surat izin usaha perdagangan. Dan ke-8, TDP atau tanda daftar perusahaan. Yang ke-9, tanda daftar industri. Yang ke-10, HO, surat izin gangguan. Dan yang ke-11, surat izin mendirikan bangunan. Dan jika itu belum mempunyai BPOM, usaha yang kita jalankan, kita harus mempunyai izin BPOM juga. Baiklah, selanjutnya dan yang terakhir, kita akan membahas tentang faktor kegagalan usaha. Setelah kita membahas apa saja yang diperlukan dalam mendirikan usaha, lalu bagaimana caranya, tentu kita juga harus mengetahui sedikit apa faktor kegagalan usaha yang sering menjadi faktor usaha seseorang itu gagal. Yang pertama itu ada usaha tidak jelas. Nah, di sini usaha tidak jelas ini maksudnya yang seperti saya bilang tadi, kita itu harus mempunyai minat, bakat, dan juga strategi dalam menjalankan usaha. Kalau tidak, usaha itu tidak akan jelas, begitu tidak akan berlangsung dengan
lurus saja begitu, bisa jadi berhenti tengah jalan. Ya, lalu yang kedua, kekurangan modal. Nah, modal ini sangat penting seperti yang saya bicarakan tadi, karena ini bisa menjadi faktor kegagalan jika kita kekurangan modal. Yang ketiga, terlalu cepat mengembangkan skala usaha. Yang keempat, produk yang tidak menjual. Nah, produk yang tidak menjual ini maksudnya entah kita menambahkan kreativitas kita dalam produk tersebut, tetapi kita harus memikirkan matang apakah hal yang kita tambahkan itu akan menambah nilai jual atau nanti akan menjadi produk yang tidak menjual. Begitu. Lalu yang kelima, tidak memiliki kehandalan. Nah, tidak memiliki kehandalan itu kita harus memiliki kehandalan untuk membuat suatu usaha. Kalau tidak, ya akan gagal usaha tersebut. Kita harus memiliki kehandalan seperti mengatur keuangan, bagaimana menggait pembeli begitu. Kalau tidak, ini akan menjadi faktor kegagalan usaha. Dan yang keenam, tidak bersungguh-sungguh menjalankan usaha. Kita dalam menjalankan usaha harus bersungguh-sungguh. Kalau tidak, usaha itu tidak akan jalan. Baiklah, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari materi yang telah kita jabarkan di atas tadi, kita telah mengetahui bagaimana cara mendirikan usaha, apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendirikan usaha, apa saja langkah-langkah untuk mendirikan usaha, dan juga perizinan serta faktor kegagalan usaha. Saran saya di sini, semoga para pembaca bisa mendirikan usahanya dengan matang dan mendirikan usaha tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Apalagi sekarang banyak PHK di mana-mana karena pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai tugas edupreneurship, materi cara-cara untuk mendirikan usaha. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.